Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Fitriani dengan NIM 10 12 13 17 dari kelas C12. Di sini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang mahabbatullah, mencintai Allah. Mahabbah artinya cinta. Hal ini mengandung maksud cinta kepada Allah. Lebih luas lagi bahwa mahabbah memuat pengertian yaitu 1. Memeluk dan mematuhi perintah Allah. 2. Berserah diri kepada Allah. 3. Mengosongkan perasaan di hati dari segala-galanya kecuali dari zat yang dikasihi Allah. Yang selanjutnya hakikat cinta. Dalam Islam, cinta kepada manusia juga merupakan perwujudan dari cinta kepada Allah. Jika seseorang mencintai Allah, ia juga akan mencintai manusia lainnya. Hal inilah yang mendorong manusia untuk berbuat baik kepada sesamanya. Al-Quran menyebut bahwa Allah menciptakan manusia agar saling mengenal dan mengasihi. Selanjutnya, cinta yang mengikuti syariat dasarnya iman. Dalam Al-Quran banyak ayat yang berbicara cinta. Begitupun dengan hadis Rasulullah SAW. Bahkan keimanan paling sempurna adalah iman yang dilandasi cinta. Tanpa cinta, keimanan hanya sebatas nama tanpa makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu as-sadu hubba lillah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Selanjutnya, cinta tidak mengikuti syariat dasarnya syahwat. Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada yang berhak untuk dicintai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada seseorang hamba meletakkan cintanya kepada selain Allah, itu menunjukkan bahwa cintanya muncul karena kebodohan dan sempitnya pengetahuan terhadap Allah. Jika ia benar-benar mengetahui sifat-sifat Allah, tentu ia tidak akan memperdulikan manusia dan fokus mencintai Allah, Zat yang Maha Kuasa. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ju'inal linasi hubbu syahwati minan nisa'i wa bayanina wa qata'iri muqadarati minal dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal a'mami wal hars. Dalika mata'ul hayati dunya. Wallahu indahu husnul ma'abin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dijadikan terasa indah dalam pemandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Kedua pilihan hewan, ternak, dan sawah ladang itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang selanjutnya arido. Kerelaan dan penerimaan. Seseorang bisanya akan bersikap rela dan menerima kepada apa yang dicintainya. Ia akan selalu cenderung menyetujui dan mendukung apa yang datang dari Sang Kekasih. Islam menghendaki agar umatnya ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb.
Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhumul ladzina yu'dunal nabiyina wa yaquluna huwa udun. Qul udunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum walladzina yu'duna rasulallahi lahum adabun alim. Shadaqallahul adzim. Artinya, di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang yang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasul itu bagi mereka azab yang pedih. Surat At-Taubah ayat 61. Selanjutnya, tingkat At-Tayyum. At-Tayyum menghambaan adalah tingkat tertinggi dalam mencintai, dan hanya hak Allah semata. Tiada lain yang berhak kita cintai pada tingkatan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita kerap melontarkan kata-kata kerayuan pada pasangan. Memang tidak pernahnya salah, terlebih untuk menjaga keharmonisan. Namun perlu diingat, mencintai pasangan tidak berbeda dengan mencintai Allah. Pada tingkat inilah harus dibedakan, karena yang patut kita cintai hanya Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahkanlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Mencintai siapa-siapa yang dicintai kekasih. Mencintai siapa saja yang dicintai kekasih merupakan bagaimana yang tak terpisahkan dari cinta kepada kekasihnya. Itu adapun orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut. Muhsinin, orang yang baik. At-taubin, orang yang senantiasa bertaubat. Al-mutatahhirin, orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Al-muttaqin, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhati-hati dalam hidup di dunia. Al-mutawakkilin, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang selalu berjamaah dan orang yang merapatkan berisan. Adapun yang mencintai apa yang dicintai oleh kekasih. Mencintai apa dan siapapun yang dicintai dalam konteks cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlepas dari kalimat tauhid. Bagian kedua, adapun orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan hal yang baik di setiap perilakunya adalah sebagai berikut. 1. Orang yang mengucapkan hamdalah pada saat bersin. 2. Mempermudah urusan saudara, mementingkan orang lain. 3. Mencintai keindahan. 4. Mencintai keindahan Allah. 5. Allah mencintai yang ganjil. 6. Mencintai 3 hal, yaitu
sedikit makan, sedikit tidur, sedikit berbicara, mencintai orang pesinar, memandangnya kuat, pikirannya jernih. Yang keenam, mencintai orang-orang yang ditemui saat yaitu tilawatil Quran, orang yang sedang mengantar jenazah. Selanjutnya, ma'iyatullah, kesertaan Allah secara umum. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa membersamai makhluknya. Kebersamaan Allah terhadap manusia bisa dirasakan oleh siapapun yang memiliki fitrah yang bersih. Hanya saja dalam memahami sejauh mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebersamaan kepada makhluknya terhadap cara pandangan yang tidak sama di kalangan kaum muslimin. Kata ma'iyah berasal dari kata ma'a yang artinya bersama. Ma'iyatullah berarti kebersamaan Allah. Jika kita perhatikan dalam Al-Quran ada dua terbentuk bersama Allah. Ma'iyatullah dalam kehidupan manusia, yang pertama bersifat umum dan kedua bersifat khusus. Satu, kebersamaan Allah secara umum. Al-Ma'iyah al-amanah, kebersamaan makhluk baik di langit maupun di bumi yang lepas dari kebersamaan Allah. Seluruh manusia, baik yang muslim maupun kafir, salih maupun durjana, ahli ibadah maupun ahli maksiat, semua merasakan dan mendapatkan kebersamaan Allah terhadap mereka. Disinilah kekuasaan Allah atas ciptaannya, bahwa Allah senantiasa membersamai mereka. Selanjutnya, ada dua jenis kebersamaan Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk secara umum. Satu, pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, muraqabatullah, seluruh ucapan, gerakan, tindakan, perbuatan manusia senantiasa berada dalam kontrol dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ayat-ayat berikut. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kaum di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas menggambarkan bahwa ilmu dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, juga menunjukkan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dimanapun manusia berada pasti Allah membersamai kita. Ada tempat pada tersembunyi dari pengawasan Allah, semua dalam jangka pengetahuannya. Selanjutnya, mencapai sukses. Semua orang ingin sukses, tapi tidak semua orang bisa sukses. Kenapa? Masalahnya cuma satu, gagal menemukan arti sukses sebenarnya. Ada orang yang merumuskan arti sukses dengan pengertian yang sederhana. Artinya, ia pun merasa sudah mencapai sukses meski tanpa berbuat apa-apa. Mengalir seperti air, apa adanya, begitu katanya. Ada juga orang yang merumuskan arti sukses dengan pengertian yang rumit. Akhirnya, ia pun merasa sulit mencapai sukses. Ya sudah, mau bilang apa? Pasrah aja, barangkali sudah takdir begitu katanya. Mari kita bertanya kepada yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya?
kemuliaan atau sukses? Kalau begitu, mari kita membaca Al-Quran untuk memahami apakah arti sukses, bagaimana mencapai sukses, siapakah orang sukses itu, apa arti sukses itu. Selanjutnya, tiap-tiap orang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sejalah disempurnakan pahlamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah sukses. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi sukses adalah masuk surga. Terserah apa profesi kita hari ini, yang penting kita bisa masuk surga. Akibat permaksiatan kepada Allah. Seorang mukmin jika berbuat satu dosa, maka ternodalah hatinya dengan senota warna hitam. Jika dia bertobat dan beristighfar, artinya akan kembali putih bersih. Jika ditambahkan dengan dosa lain, noktah itu pun bertambah hingga menutupi hatinya. Itulah arat yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Perbuatan maksiat menyebabkan datangnya kehinaan pada diri perilakunya. Hal ini diketahui sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegangan pada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Berikut beberapa akibat berperbuatan maksiat kepada Allah. 1. Maksiat akan menghalangi diri kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah cahaya yang dipancarkan ke dalam hati. Tapi diketahuilah, kemaksiatan dalam hati kita dapat menghalangi dan menampakkan cahaya itu. Sesuatu ketika Imam Malik melihat kecerdasan dan daya hafalan Imam Syafi'i yang luar biasa, Imam Malik berkata, "Aku melihat Allah telah menyiratkan dan membersihkan cahaya di hatimu. Wahai anakku, jangan engkau pendamkan cahaya itu dengan maksiat." Yang kedua, maksiat akan menghalangi rezeki. Jika ketakwaan adalah penyebab datangnya rezeki, maka meninggalkan ketakwaan berarti menimbulkan kepakiran. Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. 3. Maksiat membuat kita berjarak dengan Allah. Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang mengeluh kepada seorang arif tentang kesunyian jiwanya. Sang arif berpesan, jika kesayangan hatimu akibat dosa-dosa, maka tinggalkanlah perbuatan dosa itu dalam hati kita. Tidak ada perkara yang lebih pahit daripada kegersangan dosa di atas dosa.